Selamat pagi semuanya ya. Kita ketemu lagi di kesempatan yang baik ini. Hari ini Bante akan memberikan instruksi bagaimana berlatih Anapanasati. Ya, tapi sebelumnya Bante akan sedikit kasih ya introduction lah di awal-awal tentang ya Dhamma sedikit. Nanti akan nyambung dan dengan meditasi. Nah, di dalam Anguttara Nikaya, Buddha mengatakan bahwa Buddha menyatakan ajaran tentang yang tidak dilakukan dan ajaran yang harus dilakukan. Jadi, apa yang harus dilakukan dan apa yang harus tidak dilakukan. Ya, di sini ajaran yang tidak boleh dilakukan adalah sehubungan dengan ketidakbajikan melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan jasmani. Jadi apapun yang aku salah, perbuatan yang jahat, perbuatan yang hina, perbuatan yang rendah, melalui pikiran, ucapan, dan juga jasmani, itu nggak boleh dilakukan. Apapun itu. Lalu juga sehubungan dengan berbagai macam kualitas-kualitas buruk dari ketidakbajikan itu sendiri dan hal-hal yang berhubungan dengan aku salah itu sendiri, hal-hal yang berhubungan dengan yang rendah, yang hina, yang jahat, itu juga nggak boleh dilakukan ya, karena itu merupakan tindakan yang berlawanan dengan Dhamma. Nah, itu adalah perbuatan tidak benar, baik melalui pikiran, ucapan, dan juga jasmani Anda. Ya, seperti itu. Itu yang Buddha katakan. Itu yang gak boleh dilakukan. Ini yang dibilang sabapapasa akarana. Jangan berbuat jahat. Ini terjemahan ininya. Ya. Lalu Buddha mengatakan lagi ajaran yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan itu ya sehubungan dengan kebajikan. Sehubungan dengan kebajikan, sehubungan dengan kusala, sehubungan dengan sesuatu hal yang tinggi, yang baik, yang istilahnya superior, kalau bisa dikatakan berhubungan dengan pikiran, ucapan, dan jasmani. Perbuatan atau pertindakan melalui jasmani itu yang harus dilakukan yang dan juga sehubungan dengan berbagai macam kualitas-kualitas baik dari kebajikan itu sendiri. Apapun kebajikannya melalui pikiran, ucapan, dan perbuatan jasmani itu harus dilakukan karena merupakan tindakan yang sesuai dengan Dhamma. Tindakan yang sesuai dengan Dhamma dan itu merupakan perbuatan benar. Itu yang dibilang kusala upasampada, banyak berbuat baik melalui pikiran, ucapan, dan juga perbuatan badan jasmani. Ini yang harus dilakukan. Itulah dua kategori yang Buddha katakan, apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, lebih kepada hal yang harus dilakukan, perbuatan-perbuatan baik ya, Anda sudah tahu sila, samadhi, dan panya. Anda punya kesempatan hari ini untuk mempraktekkan sila, menjaga sila Anda minimal 1 hari ini. Sila Anda akan murni, Anda nggak akan melakukan apa-apa dan Anda nggak akan terkondisi melakukan apa-apa yang hal yang berhubungan dengan pelanggaran sila. Ya, disadari atau tidak disadari, suka atau tidak suka, mau atau tidak mau, ya Anda dipaksa saat ini, bisa dibilang terkondisi oleh keadaan ini. Anda harus melaksanakan sila dan juga praktek meditasi. Ya, jadi manfaatkan ini dengan baik. Nah, sila itu sendiri, ya kemarin juga Bante sudah jelaskan dan sekarang akan Bante ulang tapi dengan sudut pandang yang lain. Ini terutama 5 sila secara dasarnya. Nah, Pancasila ya, ketika melaksanakan Pancasila atau Anda menjaga sila Anda dengan baik, sila yang pertama, melaksanakan sila pertama itu tidak membunuh,
itu akan menyelamatkan banyak makhluk. Ya, akan menyelamatkan banyak makhluk dan juga akan memperkuat berkembangnya meta, karuna, mudita kepada semua makhluk hidup. Dan itu akan membuat dunia akan menjadi tempat yang menguntungkan, di mana semua makhluk hidup menjadi hidup bahagia selamanya. Walaupun Anda diem aja, tapi Anda bertekad melaksanakan sila, akibatnya seperti itu. Semua makhluk akan terdampak dengan kebaikan Anda. Ya, itu pelaksanaan sila pertama. Lalu yang kedua, melaksanakan sila kedua, tidak mencuri, Anda akan membebaskan semua makhluk hidup dari penderitaan dan kesedihan, dan akan membuat batin dan jasmani menjadi damai. Ya, kesedihan karena kehilangan barangnya. Ya, Anda akan membebaskan semua makhluk. Jadi ini kategorinya semua makhluk ya, bukan kelompok Anda, bukan keluarga Anda ataupun yang lain, tapi semua makhluk. Jadi sudut pandang Anda melaksanakan sila itu harus lebih luas, tanpa pandang bulu, tanpa memilah-milah. Yang saya suka saja, saya nggak sakiti. Kalau yang saya nggak suka, saya sakiti. Enggak. Sila ini universal. Oke. Lalu sila ketiga, tidak melakukan hubungan seks yang salah, itu akan tidak menyebabkan sakit dan penderitaan bagi yang lain. Ya, dan juga tidak berzina akan memberikan kedamaian dan ketenangan bagi siapapun yang hidup di dunia ini. Ya, itu pelanggaran sila kalau Anda melaksanakan sila ketiga. Lalu sila keempat, tidak berbohong. Ya, Anda akan membebaskan dunia dari penderitaan dan kesulitan. Ya, Anda akan melindungi banyak orang dari penderitaan. Karena banyak sekarang ini orang yang membenarkan ajarannya, dan akhirnya banyak orang tersesat. Ya, akhirnya mereka banyak menderita karena mengikuti ajaran yang sesat itu, dan mereka menganggap ajarannya benar padahal mereka bohong. Seperti itu. Ya, jadi dengan begitu Anda melindungi banyak orang dari penderitaan karena praktek sila keempat ini, yaitu tidak berbohong. Lalu juga praktek sila kelima, melaksanakan sila kelima itu tidak mengkonsumsi yang memabukkan, itu akan membebaskan dunia dari penderitaan dan kesulitan. Karena pemabuk itu adalah pemabuk akan mengarah pada jalan kehancuran. Ya, hartanya akan habis karena mabuk-mabukan. Ya, mabuk udah satu paket nih, mabuk, judi, wanita. Nah, itu satu paket bisa dibilang. Nah, itu kan semua hartanya akan habis. Ya, Anda mungkin juga malas kerja tapi maunya mabuk. Terus juga marah-marah. Keluarga sekitar, keluarga Anda akan mengalami kesulitan dan menyebabkan penderitaan langsung pada keluarga dan juga orang-orang sekitar Anda. Nah, dengan menjaga itu Anda akan membebaskan dunia dari penderitaan dan kesulitan. Nah, begitu luas sekali makna dari pelaksanaan sila ini. Ya, makanya Bante selalu bilang jangan cuma sekadar ritual, seremonial, atau rutinitas saja Anda mengucapkan sila di depan para biku. Ini maknanya. Anda harus menjiwai, Anda harus menghayati praktek sila itu sendiri. Nah, jadi dengan melaksanakan sila, Anda akan mempersembahkan kepada semua makhluk, ingat ya, kepada semua makhluk kebebasan dari bahaya, kebebasan dari kekhawatiran, kebebasan dari kegelisahan, kebebasan dari ketakutan. Ya, seperti itu. Anda akan memberikan itu semua. Artinya Anda akan memberikan kenyamanan, Anda akan memberikan rasa aman, Anda akan memberikan kebahagiaan
bagi semua makhluk. Ketika Anda berniat melaksanakan sila dengan baik untuk semua makhluk, dan itu akhirnya Anda akan, mau dikatakan, menyelamatkan dunia dari penderitaan dan kekecewaan dan juga kegelisahan. Luar biasa kan? Dan ketika Anda melaksanakan sila ini, Anda bersumbangsi pada perdamaian dunia, pada keharmonisan, persahabatan, dan kebahagiaan semua makhluk. Luas sekali. Ya, makanya, hayati ini dengan baik. Besar sekali manfaatnya. Dan makanya kirimkan sinyal ini, pelaksanaan sila Anda dengan baik ke seluruh alam semesta, ke segala penjuru arah. Ya, luas sekali. Makanya kenapa sila itu lebih baik dari berdana. Ya enggak? Mungkin orang akan berkata, buktinya mana Bante? Sila lebih baik dari berdana, gitu. Enggak kelihatan. Ya kan? Kalau berdana kelihatan. Istilahnya kita berikan barang, dia happy. Ya enggak? Kelihatan happy-nya, kita happy. Sekarang jadi perbandingannya seperti ini. Coba Anda bandingkan seseorang yang kebahagiaan seseorang ketika dapat barang, happy kan? Apalagi dia lagi perlu. Nah, bandingkan dengan ketika seseorang terbebas dari hukuman mati. Lebih bahagia mana? Lebih bahagia yang terbebas dari hukuman mati kan? Mati itu kan dibunuh kan? Dia terbebas dari pembunuhan. Lebih luas itu, lebih besar itu kan kebahagiaannya. Tidak terbandingkan. Ya, di situ. Ya makanya kenapa sila lebih tinggi nilai kebajikannya dari berdana. Ya kan? Nah, makanya laksanakan sila dengan baik. Laksanakan sila, Anda harus menghayati pelaksanaan sila ini, karena Anda akan memberikan kebebasan dari rasa takut, dari rasa bahaya, dari rasa kekhawatiran, dan juga kegelisahan bagi semua makhluk. Dan artinya Anda memberikan rasa aman, Anda memberikan rasa nyaman, Anda memberikan rasa kebahagiaan bagi semua makhluk. Dan itu kebajikan yang besar. Dan kebajikan dari pelaksanaan sila ini akan menunjang meditasi Anda. Bagi Anda yang praktisi spiritual, harus menjaga ini. Bagi Anda yang senang meditasi, Anda harus jaga sila Anda dengan baik. Ya, karena pelaksanaan sila akan membuat pikiran seseorang akan menjadi lebih tenang, akan mudah tenang. Nah, itu dikatakan bahwa seseorang yang berbuat baik itu harus direnungkan lagi, dan lagi. Dan itu akan menghasilkan beberapa tahap kemajuan spiritual. Nah, kebahagiaan atau pamoja yang kuat akan muncul ketika banyak kebajikan yang Anda lakukan. Lalu dari situ, karena kebahagiaan muncul, maka piti akan muncul pada pikiran yang bahagia. Piti itu kegiuran akan muncul. Lalu ketika pikiran Anda bahagia karena ada piti, maka tubuh Anda akan rileks. Ya, tubuh Anda akan rileks. Di sini kayu pasambisati. Karena tubuhnya rileks, maka akan muncul suka, perasaan bahagia. Nah, perasaan bahagia ini akan membantu pikiran terkonsentrasi. Ya, akan membantu pikiran terkonsentrasi, citang samadhi sati. Dan pikiran yang terkonsentrasi akan membantu meningkatkan atau mengembangkan indera-indera spiritual atau indriya bawana, dan juga kekuatan-kekuatan spiritual bala bawana, dan juga faktor-faktor pencerahan.
faktor-faktor pencerahan, yaitu bojjhanga bhawana. Ini selaras dengan apa yang Buddha katakan di dalam Samadhi Sutta, yaitu samading bhikkhave bhaveta samahito bhikkhave bhikkhu yata bhutang pajanati. Dikatakan para biku, perkuatlah konsentrasi. Seseorang yang dengan konsentrasi akan mengerti, memahami sesuai dengan kenyataannya sebagaimana adanya. Kenapa bisa seseorang yang berkonsentrasi bisa memahami sesuai dengan kenyataannya sebagaimana adanya? Karena pikiran yang terkonsentrasi akan menghasilkan cahaya yang sangat kuat, terang, dan bertenaga. Dengan bantuan cahaya tersebut, Anda akan bisa melihat semua fenomena Dhamma dengan jelas. Dan karena Anda melihat itu semua, akhirnya Anda mengerti semuanya itu dengan baik. Karena Anda mengerti, memahaminya, kebijaksanaan Anda akan semakin kuat dan matang. Dengan matangnya kebijaksanaan Anda, kemelekatan Anda akan berkurang. Karena kemelekatan berkurang, otomatis kekotoran batin juga akan berkurang. Sampai akhirnya Anda bisa melepaskan semua kekotoran batin Anda. Dan saat itu Anda terbebas dari penderitaan. Tujuannya ke sana. Dan itu dimulai dari kebajikan. Makanya pengumpulan kebajikan yang paling tinggi, Bante bilang, jangan cuma berdana doang, jaga sila Anda, praktek meditasi juga. Ya, nah itu Bante sudah jelaskan bagaimana sila yang luar biasa itu. Nah, ketika Anda sudah tahu hasil dari pelaksanaan sila, harusnya Anda laksanakan dengan baik. Kalau enggak, Anda sia-siakan kesempatan Anda. Ya, Anda sudah ngerti nih. Nah, Anda bisa infokan ini, misalnya ya ke teman-teman Anda, ke keluarga Anda, jaga sila Anda dengan baik karena luar biasa pengaruhnya. Ya, buat kita dan juga orang lain. Nah, di sini sekali lagi Bante singgung, Bante tambahin bahwa ketika makhluk lain aman dekat-dekat Anda, nyaman dekat-dekat Anda, happy dengan dekat-dekat Anda, kita pun akan mendapatkan rasa aman juga, akan berbalik sama kita. Kita pun akan merasa nyaman, kita pun akan merasa bahagia. Nah, itu efek langsung dari pelaksanaan sila. Ya enggak? Nah, makanya seperti itu. Oke. Jadi tujuan bermeditasi adalah untuk mengetahui dan melihat kebenaran Dhamma, untuk menembus dan merealisasi Dhamma itu sendiri, bukan yang lain. Meditasi yang diajarkan Buddha yaitu untuk menembus Dhamma, untuk merealisasi kebenaran Dhamma itu sendiri. Nah, dengan caranya yaitu melatih pikiran. Nah, mengetahui dan melihat Dhamma adalah jalan untuk merasakan kebahagiaan yang sesungguhnya, yaitu Nibbana atau tanpa kematian. Oke? Jadi Buddha mengatakan tidak ada hal yang lebih berbahaya selain pikiran yang tidak terlatih. Buddha juga tidak melihat hal apapun yang lebih baik atau bermanfaat dari selain pikiran yang terlatih. Pikiran yang terlatih memegang satu objek disebut pikiran yang terkonsentrasi.